Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Dwi Silviana. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan SPSS 25 untuk uji ANOVA. Nah, di sini saya sudah mempunyai judul analisis perbandingan jenis pelatihan, lama pelatihan, dan disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan. Nah, di sini pertama-tama kita copy angkanya satu baris terlebih dahulu, lalu copy, buka SPSS, klik sampai tanda kuning, lalu di paste. Nah, lakukan cara yang sama untuk tabulasi data yang berikutnya. Ini untuk lama pelatihan. Langsung copy, masuk. Nah, ini ditaruh bawahnya di sini ya. Nah, lanjut. Lalu di sini kita ibaratkan pelatihan itu sebagai satu, lalu di enter, lalu copy. Di sini kita menghabiskan sampai 30, lalu paste. Untuk lama pelatihan itu kita ibaratkan menjadi 2, enter, lalu copy. Copy sampai 60. Yang di sini untuk jenis disiplin kerja itu sebagai 3, lalu copy. Nah, di sini kalau sudah semua, kita ke variabel view. Di sini tadi sebagai pelatihan. Di sini sebagai produktivitas. Untuk itu kita ubah kita ubah 1 sebagai pelatihan, 2 sebagai lama pelatihan, 3 sebagai disiplin kerja. Lalu OK, pada view. Lalu kita langsung analisis ya. Di analyze, langsung compare mean, pilih yang one way ANOVA. Di sini yang pelatihan di dependent,
Terus untuk produktivitasnya difaktor. Nah, sebelum itu kita ke post hoc dulu. Nah, yang LSD ini dicentang, lalu continue, lalu ketik OK. Nah, di sini sudah masuk, sudah semua data-datanya. Lalu kita copy, langsung ke Word, langsung paste. Nah, di sini kita sudah mempunyai data-data yang sudah kita analisis. Untuk itu, kita langsung interpretasikan. Nah, untuk interpretasi data tersebut, berdasarkan data pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 14,855, yang dimana lebih besar dari F tabel yang 3.10, sehingga H1-nya itu diterima. Sedangkan yang berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2 diketahui bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,000, di mana itu lebih kecil dari 0,05, sehingga hal satunya itu diterima. Untuk interpretasi hasil multiple compression, yaitu pelatihan versus lama pelatihan. Nah, di sini disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pelatihan versus lama pelatihan dengan SIG lebih besar 0,05. Rata-rata produktivitas pelatihan lebih rendah sebesar 1,166667 dibandingkan kelompok yang lama pelatihan. Terus untuk pelatihan versus disiplin kerja. Di sini terdapat perbedaan yang signifikan antara pelatihan versus disiplin kerja. Signifikannya terdapat signifikan 0,004, di mana signifikannya itu lebih kecil dari 0,05. Rata-rata produktivitasnya pelatihan lebih rendah sebesar 0,6333 dibandingkan disiplin kerja. Lalu untuk lama pelatihan versus pelatihan. Untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara lama pelatihan dan pelatihan. SIG-nya lebih kecil 0,0, lebih kecil dari 0,05. Rata-rata produktivitas selama pelatihan lebih tinggi sebesar 1,16667 dibandingkan pelatihan. Terus untuk lama pelatihan versus disiplin kerja. Kesimpulan, terdapat perbedaan yang signifikan antara lama pelatihan versus disiplin kerja. SIG-nya lebih kecil 0,05. Lebih kecil dari 0,0. Rata-rata produktivitas selama pelatihan lebih tinggi sebesar 0,533 dibandingkan disiplin kerja. Untuk disiplin kerja versus pelatihan. Nah, ini kesimpulannya terdapat perbedaan yang signifikan antara disiplin kerja versus pelatihan. Rata-rata produktivitas kelompok 3 kelompok yang disiplin kerja lebih tinggi sebesar 0,6333 dibandingkan pelatihan. Nah, di sini disiplin kerja versus lama pelatihan. Untuk kesimpulannya, terdapat perbedaan yang signifikan antara disiplin kerja dan lama pelatihan yang mempunyai SIG lebih kecil dari 0,05. Rata-rata produktivitas disiplin kerja lebih rendah sebesar 0,5333 dibandingkan lama pelatihan. Berdasarkan hasil perbandingan ganda LSD ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah perbandingan antar kelompok menunjukkan perbedaan yang signifikan pada tingkat signifikan 0,05. Lama pelatihan memiliki produktivitas tinggi, diikuti oleh disiplin kerja, dan kemudian pelatihan memiliki produktivitas yang terendah. Perbedaan signifikan ini menunjukkan bahwa pelatihan diberikan kepada kelompok-kelompok ini menghasilkan perbedaan nyata dalam produktivitas mereka. Nah, sekian, terima kasih dari penjelasan langkah-langkah ANOVA sampai interpretasi data. Jika ada salah kata atau kesalahan di sini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.